Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di hari yang baru ini Tuhan anugerahkan kami mau berdekat kepada Tuhan, bersekutu, membaca, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami rindu kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, pimpin apa yang kami renungkan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini saudara terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-31. Cukup panjang bacaan ini. Itu sebabnya saya ingin kita bersama-sama melihat beberapa ayat saja yang boleh menjadi fokus kita. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, selanjutnya saudara kita akan melihat lagi Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Lalu terakhir, saudara, di ayat yang ke-31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini menolong kita untuk memahami bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu lancar dan mudah jalannya. Dan karena itu butuh keberanian serta dukungan dari rekan-rekan seiman, saudara. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari Petrus dan Yohanes dalam menyikapi setiap tantangan yang mereka alami dalam pelayanan mereka? Yang pertama, saudara, tetap taat pada Allah daripada kepada manusia. Di awal perikop disebutkan bahwa Petrus dan Yohanes melayani dan menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, lalu memberitakan kabar baik dan pertobatan. Namun mereka ditangkap, saudara, karena memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan, ada kesembuhan dan keselamatan. Bukan hanya itu, mereka juga dilarang dan diancam untuk tidak lagi berbicara tentang Yesus, saudara. Nah, tetapi apakah kedua hamba Tuhan ini menjadi takut? Ternyata tidak, saudara. Kedua hamba ini dengan berani dan cerdik mengajukan pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas, saudara. Nah, dari hal ini, saudara, kita dibukakan bahwa melayani Tuhan itu memang sungguh baik. Tetapi tidak jarang kita harus menghadapi banyak tantangan. Meskipun begitu, saudara, mari kita yakini dengan sungguh bahwa apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, sesungguhnya itu semua adalah wujud dari ketaatan kita kepada Allah dan bukan kepada manusia. Yang kedua, saudara, bahwa meskipun berani, tetapi dukungan dari rekan seiman tetap dibutuhkan. Dengan pertanyaan retoris di ayat yang ke-19, kita yakin, saudara, bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Petrus dan Yohanes adalah hamba-hamba Tuhan yang taat dan punya nyali, saudara. Tapi selanjutnya kita baca bahwa setelah mereka dibebaskan, mereka justru pergi ke rekan-rekan seiman, jemaat. Lalu menceritakan, men-sharingkan apa yang dikatakan para tua dan imam. Dan kemudian mereka memutuskan untuk berdoa bersama dan mengalami penguatan oleh Roh Kudus. Nah, dari sikap Petrus dan Yohanes ini, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, saudara, bahwa meskipun mereka berhasil dalam pelayanan, tapi mereka tetap butuh rekan seiman untuk menjadi tempat curhat, tempat sharing. Yang kedua, saudara, meskipun mereka bernyali, punya nyali, tetapi mereka butuh
rekan seiman yang bisa saling mendukung dan mendoakan, agar Tuhan menolong dan menguatkan hamba-hambanya untuk tetap setia melayani walau banyak tantangan dan ancaman. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh boleh saling mendoakan agar kita tidak menjadi takut dan saling mendukung agar tetap setia melayani walau apapun tantangan yang dihadapi. Amin. Mari saudara, satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan. Mari Tuhan meteraikan itu. Tolong kami untuk boleh menghidupi firman-Mu itu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala kegiatan, aktivitas yang kami mau jalani hari ini. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati setiap kegiatan yang kami jalani ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.